ini orangnya pinter Bu. Jadi saya katakan akan mudah mendidik kamu santun karena orangnya pinter. Tapi kalau orangnya goblok sulit. Jadi kalau orang pinter mudah, kalau orangnya goblok sulit. Makanya Anda bisa mengatakan buta mata, sakit mata asli bisa kusembuhkan, bisa melihat, mati bisa kuhidupkan, sakit lepra bisa kusembuhkan seizin Allah. Yang paling sulit mengobati penyakit goblok bertahun-tahun. Jadi ya gampang angel kan gitu. Gampang kalau orangnya pinter, susah juga kalau orangnya goblok. Saya saja dalam menghadapi banyak sering pasien yang depresi ya. Dulu kita sering merawat orang-orang gila ya dulu. Tapi sekarang udah enggak lagi karena saya capek. Lelah mudah-mudahan. Dulu banyak. Sebelum banyak santri ini orang gila dulu. Iya. Nah, setelah sembuh rupanya dia pikir ini Pak Dukun pinter ngaji juga rupanya. Lalu menitipkan anaknya, ponakannya, lalu akhirnya jadi pesantren inilah gitu. Nah itu ketika si pasien ini educated, lebih mudah kita. Apalagi keluarganya juga keluarga yang educated. Tapi kalau uneducated, tidak berpendidikan, susah. Mau ngomong apa sayanya? Saya melakukan diagnosa tentang di mana sumber penderitaan dia. Disangkanya kita lagi mengorek rahasia coba. Ya kan? Sampai pernah saya mengalami ini orang depresi berat. Ibu bapaknya tidak bisa bercerita dengan sesungguhnya. Sulit sampai 3 bulan tanpa kesimpulan. Akhirnya saya kumpulkan semua ocehan-ocehan dia, sambil nangis, sambil ketawa, semua saya rekam semuanya. Akhirnya saya simpulkan bahwa ini anak perempuan pernah diperkosa oleh bapaknya sendiri. Obatnya gimana? Saya katakan mulai hari ini kamu tidak punya bapak dan jangan pulang ke sana lagi. Itu musuh kamu. Pergi sana yang jauh. Jangan kembali. Ini duitnya, sana pergi. Sembuh kok. Nah ini kan persoalan dari mana kita bisa tahu. Nah itulah makanya seperti Sigmund Freud itu memberikan satu metodologi untuk melakukan diagnosa menggunakan free association namanya. Nah ini tidak mudah, perlu jam terbang panjang semacam itu. Paham nggak kira-kira? Nah, ketika yang pasien itu sarjana, ya kan gitu. Terus bapaknya profesor atau juga pegawai negeri, di rumahnya ada komputer, ada mobil, ada majalah, ada koran, ya gampang. Tapi kalau rumahnya hanya ada cangkul, tanahnya rumah lantainya masih tanah, gubuk pagarnya pada bolong semuanya, bingung saya bagaimana membuatnya. Ya, karena dia tidak akan menceritakan sebenarnya. Itulah kira-kira jadi menjadi kesulitan. Nah, ketika mengajak orang santun, kalau orang pintar pakai logika sajalah, dia akan sadar ketika Anda mulutmu kasar, hatimu keras, Anda akan ditinggalkan oleh teman-temanmu. Lalu Anda akan diabaikan oleh siapapun. Mana ada orang suka bergaul dengan mulut yang kasar seperti itu? Semua orang juga pengen dihargai kok. Adakah orang yang tidak suka dihormati? Semua orang dihormati. Anda jangan menuntut dihormati oleh orang. Mulai sajalah dari dirimu sendiri, hormati dulu orang lain. Nggak mungkin Anda dihormati orang kalau Anda tidak pernah hormat kepada orang. Ketika Anda menghormati orang, hakikatnya Anda menghormati dirinya sendiri. Dengan kalimat motivasi semacam ini, orang cerdas bisa pintar. Besoknya jadi santun kok. Tapi kalau SD nggak tamat, gimana sih ngomongnya?
non. Ya menjadi sulit makanya. Jadi itulah makanya dalam beragama pun bisanya kita paham agama, bisa mengimplement agama, satu persyaratannya lu harus cerdas dulu. Makanya sebelum sholat, sebelum puasa, sebelum ibadah yang lainnya, pertama-tama kali kewajiban membaca, kewajiban belajar. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tanpa tingkat intelektualitas saya membadai, pemahaman agama tidak akan selesai. Setuju nggak begitu? Ya iya dong. Termasuk di sini sistem apapun yang kita ciptakan, undang-undang apapun yang kita buat, produk DPR berapa banyak undang-undang, tetapi ketika tingkat intelektualitas bangsa ini masih rendah, percayalah macet semuanya. Jadi lebih baik daripada kita membuat sistem untuk mereka, ketika intelektualitas mereka masih rendah, masih mending kita tingkatkan intelektualitas anak bangsa ini. Nanti mereka sendiri akan membuat sistem yang sesuai dengan tingkat intelektualitasnya. Ya gitu dong. Betul nggak? Dulu ketika zaman primitif nenek moyang kita di hutan, hanya ada kepala suku. Ada undang-undang dasar nggak? Ada peraturan nggak? Ada juklak enggak? Ada juknis enggak? Ada pelatihan enggak? Cukup kalau suku, tunjuk-tunjuk, kamu berburu, kamu masak, kamu jaga rumah, juga kebersihan, selesai kok. Betul enggak? Dengan kebersamaan saja selesai semua persoalan. Ini persoalan. Nah, jadi memang tujuan awal Islam dibangun sendiri adalah dengan kebersamaan sebetulnya mah. Teorinya nggak tinggi-tinggi, makanya itulah kalimat tauhid itu maknanya kata persatuan. Kalimat itu kata tauhid itu persatuan. Tauhid itu adalah masdar dari bentuk konjugasi wahada yuwahidu tauhidan, maknanya mempersatukan. Jadi kalimat tauhid kata persatuan. Orang kalau sudah bersatu merasa senasir sepenanggungan, saya kira masing-masing akan. Nah, nanti di penghujungnya yang diperlukan nanti bukan hanya kecerdasan individual, tapi kecerdasan kolektif ke depan itu akan lebih menentukan daripada kecerdasan individual. Ternyata kecerdasan bangsa Yahudi yang individual bisa dikalahkan oleh kecerdasan kolektif Jepang. Jepang nggak pinter kok, tapi dia punya kecerdasan kolektif. Apa bedanya? Kecerdasan individual itu tidak sama dengan kecerdasan kolektif. Salah satu cirinya kecerdasan kolektif adalah ketika mereka berebut fungsi, bukan berebut posisi. Paham nggak? Orang Jepang 10 goblok kumpul dan jadi pinter semuanya. Kita kiai pulang, satu desa ada 10 kiai, bikin pondok masing-masing. Betul nggak? Tetapi dokter itu punya kecerdasan kolektif, karena mungkin dari sistem belajar anatomi, ya kan gitu, yang saling terkait, ilmu faal, ilmu anatomi. Artinya tidak ada satu organ tubuh pun kecuali terkait dengan yang lainnya, akan membentuk pemikiran bahwa kebersamaan diperlukan. Sehingga ketika ada dokter pulang kampung, ada 10 dokter bikin rumah sakit, betul nggak? Ada dokter 10 di kampung, bikin apa? Rumah sakit. Ada 10 kiai pulang kampung, bikin apa? Bikin pondok masing. Iya, karena kiai tidak dibentuk kecerdasan kolektif. Makanya rawan bertengkar satu dengan yang hapunten ya mama. Punten aja. Ya artinya itu kan saya pendapat, bisa salah bisa benar kan? Bisa salah nggak? Bisa. Makanya jadi kalau ada nggak setuju boleh, nggak apa-apa. Dan kita siap berbeda pendapat. Betul nggak? Saya tidak menyalahkan Anda juga tidak menyalahkan saya. Biarkan berbeda
berbeda pendapat, tidak perlu bertengkar. Justru semakin banyak pendapat berbeda-beda, dunia semakin rame, semakin nyaman gitu.